Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumolina. Saya dari Institut Agama Islam Al-Falah Asuniyah Kencong Jember. Saya dari Prodi BKPI Ekstensi 2021. Sekarang ini saya memasuki semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Syiah. Dan saya akan menjelaskan apa sih Syiah itu. Begitu pula dengan sekte-sektenya. Apa saja sih sekte-sekte yang ada dalam Syiah. Terus juga saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Syiah. Tokoh-tokohnya sih kayaknya nggak banyak ya. Kita lanjut yuk. Ikutin saya terus ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment ya untuk video saya, karena itu mempengaruhi nilai saya. Terima kasih teman-teman. Syiah, mata kuliah ilmu kalam, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam disingkat BKPI, disusun oleh Arnum Maulina, Diki Nuril Huda, dan Reza Agung. Pengertian aliran Syiah. Menurut bahasa, Syiah berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Al-Bait. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembeda dan pengikut seseorang. Next, kita ke latar belakang munculnya aliran Syiah. Secara umum, kemunculan aliran Syiah bermula dari pergantian kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa dia adalah penerus sebenarnya kepemimpinan Rasulullah SAW selanjutnya. Sedangkan menurut Abu Zahro, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsungnya peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atau penerima Ali tersebut arbitase yang ditawarkan Muawiyah. Untuk tokoh-tokoh dalam aliran Syiah, yaitu hanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba juga dikenal dengan nama panggilan Ibnu Saudah, merupakan seorang rabbi Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian menyulut pemberontak terhadap Khalifah waktu itu, serta kemudian diriwayatkan oleh sebagai sejarawan Muslim sebagai pendiri Syiah. Jadi untuk latar belakangnya, Syiah juga mendapat pengikut yang besar terutama pada masa dinasti Muawiyah. Hal ini menurut Abu Zahro merupakan akibat dari perlakuan kasar dinasti ini terdapat dalam Ahlul Al-Bait, yaitu Yazid bin Muawiyah umpamanya pernah memerintah pasukannya untuk memenggal kepala Husain bin Ali. Sekte-sekte dari aliran Syiah. Dalam perkembangannya, aliran Syiah memiliki 4 sekte besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Ghulat. Untuk yang pertama, Al-Kaisaniyah. Kaisaniyah ialah nama sekte Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib beralih ke anaknya, yaitu Muhammad bin Hanafiyah. Para ahli berselisih
pendapat mengenai pendiri Syiah Kaisaniyah ini. Ada yang berkata ia adalah Kaisan, bekas budak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga yang berkata bahwa ia adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang memiliki nama lain Kaisan. Pokok-pokok aliran Al-Kaisaniyah. Yang pertama, mereka tidak mempercayai adanya roh Tuhan menetes ke dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, seperti kepercayaan orang-orang Syiah. Yang kedua, mereka mempercayai kembalinya imam atau roji'ah setelah meninggalnya. Bahkan kebanyakan pengikut Kaisaniyah percaya bahwa Muhammad ibnu Hanafiyah itu tidak meninggal, tetapi masih hidup bertempat di Gunung Radwa. Selanjutnya, mereka mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu tanasuh al-arwah. Dan yang terakhir, mereka mempercayai adanya roh. Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah. Karena menurut mereka, Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dalam Zaidiyah, seseorang dianggap sebagai imam apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu pokok-pokok ajaran Syiah Zaidiyah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, Syiah Zaidiyah meyakini seseorang dari keturunan Fatimah atau putri Nabi yang melancarkan pemberontakan dalam membela kebenaran. Dapat diakui sebagai imam jika ia memiliki pengetahuan keagamaan, berakhlak mulia, berani, dan murah hati. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa siapapun dari keturunan Ali bin Abi Thalib dapat menjadi imam. Bisa lebih dari seorang dan bahkan tidak ada sama sekali. Jabatan imam dapat dikukuhkan berdasarkan kemampuan dalam memimpin dan dapat juga berdasarkan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, ajaran Syiah Zaidiyah mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada awal masa pemerintahannya, meskipun Ali bin Abi Thalib dinilainya sebagai sahabat yang paling mulia. Ketiga, dalam ajaran Syiah Zaidiyah tidak mengakui paham ismah, yaitu keyakinan bahwa para imam dijamin oleh Allah dari perbuatan salah, lupa, dan dosa. Mereka juga menolak paham raja'ah, yaitu seorang imam akan muncul sesudah bersembunyi atau mati. Paham Mahdiyah, yaitu seorang imam yang bergelar Al-Mahdi yang akan muncul dan untuk mengembangkan keadilan dan memusnahkan kebatilan. Dan paham Taqiyah, yaitu sikap kehati-hatian dengan menyembunyikan identitas di depan lawan. Imamiyah. Al-Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, maupun Utsman. Bagi mereka, persoalan imamah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau usuluddin. Sekte imamah pecah menjadi beberapa golongan, yaitu golongan besar adalah golongan Isna Asy'ariyah atau Syiah 12.
Pokok-pokok ajaran Syiah Pokok-pokok ajaran Syiah Imamiyah terdiri dari beberapa hal, di antaranya ilmu al-faid atau al-ilahi yang Allah limpahkan pada iman. Maka dengan itu, imam-imam mempunyai kedudukan di atas manusia pada umumnya dan berilmu melebihi manusia lainnya. Mereka secara khusus mempunyai ilmu yang tidak memiliki orang lain. Baginya mengetahui ilmu syariat melebihi apa yang diketahuinya. Sesungguhnya imam itu tidak bertanggung jawab di hadapan siapapun. Seorang imam tidak boleh menyalahkannya, apapun yang diperbuatnya. Masyarakat harus membenarkan bahwa apa yang diperbuatnya adalah baik, tidak ada kejelekan sedikit pun. Sebab imam mempunyai ilmu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Karena itulah mereka menetapkan bahwa imam itu mas'un. Maksud saya bahwa imam itu maksum. Al-ghaliyah. Istilah ghulat berasal dari kata ghala, yaghlu, dan ghulu yang artinya bertambah dan naik. Ghala bi'addin yang artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Ghulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahra menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian bahkan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun doktrin Ghulat menurut Syahrosani ada 6 yang membuat mereka ekstrim, yaitu tanasuh yang merupakan keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Faham ini diambil dari falsafah Hindu. Penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa roh disiksa dengan cara berpindah ke tubuh hewan yang lebih rendah dan diberi pahala dengan cara berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lebih tinggi. Syiah Ghulat menerapkan faham ini dalam konsep imamahnya, sehingga ada yang menyatakan seperti Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa roh Allah berpindah kepada Adam, seterusnya kepada imam-imam secara turun-temurun. Selanjutnya Bada, yang merupakan keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan dan juga sebaliknya. Syahrastani menjelaskan lebih lanjut bahwa Bada dalam pandangan Syiah Ghulat memiliki beberapa arti. Bila berkaitan dengan ilmu, maka artinya menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diketahui Allah. Bila berkaitan dengan kehendak, maka artinya memperlihatkan yang benar dengan menyalahi yang dikehendaki dan hukum yang diterapkannya. Bila berkaitan dengan perintah, maka artinya yaitu memerintah hal yang bertentangan dengan perintah yang sebelumnya. Faham ini dipilih oleh Mukhtar ketika mendakwakan dirinya dengan mengetahui hal-hal yang akan terjadi, baik melalui wahyu yang diturunkannya, yang diturunkan kepadanya, atau melalui surat dari imam. Jika ia menjanjikan kepada pengikutnya akan terjadi sesuatu, lalu hal itu benar-benar terjadi seperti yang diucapkan, maka itu dijustifikasikan sebagai bukti kebenaran ucapannya. Namun, jika terjadi sebaliknya, ia mengatakan bahwa Tuhan menghendaki Bada.
Raj'ah yang masih ada hubungannya dengan Mahdiyah. Syiah Ghulat mempercayai bahwa Imam Mahdi al-Mu'tazar akan datang ke bumi. Faham Raj'ah dan Mahdiyah ini merupakan ajaran seluruh sekte dalam Syiah. Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan kembali. Sebagian mengatakan bahwa yang akan kembali itu adalah Ali, dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang akan kembali adalah Ja'far as-Siddiq. Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah, bahkan ada yang mengatakan Mukhtar as-Saqafi. Selanjutnya ada tasbih, artinya menyerupakan. Mempersamakan Syiah Ghulat menyerupakannya salah satu seorang imam mereka dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tasbih ini diambil dari faham ahluliyah dan tanasuh dengan Khalik. Hulul artinya Tuhan berada pada setiap tempat, berbicara dengan semua bahasa dan ada pada setiap individu manusia. Hulul bagi Syiah Ghulat berarti Tuhan menjelma dalam diri imam-imam sehingga imam harus disembah. Yang terakhir ada ghaibah, yang artinya menghilangkan Imam Mahdi. Ghaibah merupakan kepercayaan Syiah bahwa Imam Mahdi itu ada dalam negeri ini dan tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Konsep ghaibah pertama kali diperkenalkan oleh Mukhtar as-Saqafi pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi di Kufah ketika mempropagandakan Muhammad bin Hanafiyah sebagai imam. Kita tarik kesimpulannya. Menurut bahasa, Syiah berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Al-Bait. Dalam perjalanan munculnya aliran Syiah bermula dari pengangkatan khalifah pertama di masa Abu Bakar, di mana pendukung Ali bin Abi Thalib merupakan awal dari aliran Syiah tidak menyetujui naiknya Abu Bakar sebagai khalifah, karena mereka percaya bahwa yang pantas untuk menjadi khalifah adalah Ali itu sendiri. Pokok-pokok kaum aliran Syiah dibagi menjadi 5 pokok yang sudah saya bacakan tadi, yaitu ini ada 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya, diantaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adlu, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Dalam perkembangannya, Syiah dibagi menjadi 4 sekte. Sekte Al-Kaisaniyah, Az-Zaidiyah, Al-Imamiyah, dan Al-Ghaliyah, di mana keempat sekte tersebut memiliki doktrin dan pokok-pokok ajaran yang masing-masing berbeda. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti itu ya penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kata atau kalimat saya juga mohon maaf, dan perlu di garis bawahi saya juga perlu perbaikan ya, pembetulan seperti itu. Kalian taruh ke komen deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.